Destroy. Di awal cerita, di sebuah gang, ada sebuah pertandingan robot ilegal. Dalam pertandingan itu dimenangkan oleh robot yang tak terkalahkan bernama Little Yama. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang bernama Hiro untuk menantangnya dengan robot kecilnya yang bernama Megabot. Di sini terlihat mereka sangat meremehkan anak kecil itu. Yang dengan mengejutkan, Megabot berhasil mengalahkan Little Yama dengan sangat mudah. Megabot. Destroy. Yama tidak terima dengan kekalahannya, ingin memberinya sebuah pelajaran. Akan tetapi untunglah datanglah kakaknya yang bernama Tadashi untuk menolongnya. You okay? Yeah. Are you hurt? No. Mereka pun berusaha untuk kabur, akan tetapi karena pertarungan robot adalah ilegal, mereka pun ditangkap oleh polisi. Namun untungnya karena mereka masih di bawah umur, mereka berdua berhasil dibebaskan dan dijemput oleh bibinya. Sesampainya di rumah, Hiro masih ingin melakukan pertarungan robot di kota sebelah. Tadashi mencoba untuk menasihatinya, tapi tetap saja ia kekeh ingin pergi ke sana. Tidak ada pilihan lain, Tadashi pun mengantarkannya. Namun sebelum itu, Tadashi mengajak Hiro untuk mampir ke kampusnya terlebih dahulu. Di sana, Hiro bertemu dengan teman-teman Tadashi yaitu Gogo dengan penemuan sepeda elektromagnetiknya, Wasabi dengan lasernya, Lemon dengan cairan kimianya, dan Fred dengan kostum anehnya. Electromag suspended. This is my brother, Hero. Hero. Hello, Hero. Catch. Laser-induced. My gosh, you must be Hero! Love this. A dash. Right here. The name's Fred. Setelah itu, sekarang giliran Tadashi yang menunjukkan penemuannya. Namun sebelum itu, ia sengaja melukai Hiro agar penemuannya bisa aktif. Yang ternyata penemuannya adalah robot perawat yang bernama Baymax. Hello, I am Baymax. Baymax kemudian melakukan pemindaian kepada Hiro dan menemukan penyebab sakitnya. Ia pun memberinya obat. Setelah itu, Hiro bertemu dengan Profesor Callahan yang merupakan penemu teknologi robot yang Hiro ciptakan. Profesor Callahan mengajaknya untuk bergabung di dalam kampusnya karena ia menghargai karya dari Hiro. Saat akan pergi, tiba-tiba Hiro mengatakan ingin untuk masuk ke kampus itu. Tadashi mengatakan kalau akan ada pameran penemuan dari mahasiswa. Dan kalau ia ingin diterima, Hiro harus membuat penemuan yang bisa membuat sang profesor kagum. Singkat cerita, tibalah saatnya ia untuk mempresentasikan penemuannya. Di sana, ia juga dibantu oleh teman-temannya Tadashi. Hiro yang awalnya merasa gugup, kemudian berhasil mengatasi hal itu. Ia pun mempresentasikan penemuannya, yaitu sebuah robot yang bisa mengikuti semua perintah dari Hiro. Robot itu bernama Microbot. What used to take teams of people pushed by one person? Transportation. But the only limit is your imagination. Microbots. Dengan penemuannya itu, Hiro berhasil membuat Mr. Cray dan Profesor Callahan datang untuk menemuinya. Mereka berdua melakukan penawaran untuk mengajak Hiro bergabung dengan mereka. Saat itu, Hiro memutuskan untuk bergabung dengan Profesor Callahan. Forward to seeing you in class. Setelah berhasil, Tadashi mengajak Hiro berbicara berdua. Akan tetapi saat itu mereka dikejutkan dengan alarm kebakaran yang berasal dari tempat pameran itu. Dan Profesor Callahan masih ada di dalam. Tadashi memutuskan untuk masuk. Namun tiba-tiba para temannya, bibinya, dan pastinya Hiro sangat terpukul dengan kejadian itu. Hiro terlihat sangat sedih. Bahkan surat pemberian dari Profesor Callahan dibuangnya. Namun saat akan mengambil mainannya, mainan itu malah terlepas dan mengenai kakinya. Karena merasa kesakitan, tiba-tiba Baymax aktif dan mendekatinya.
Hello, I am Baymax. Baymax meminta Hiro dan ia menyadari bahwa ada perubahan dalam suasana hati Hiro. Hiro yang tidak menyangka Baymax akan aktif, ia pun berusaha untuk menonaktifkannya. Saat itu ia menemukan Macrobot yang masih aktif di dalam jaketnya. Ia menyadari kejanggalan yang seharusnya semua Macrobotnya sudah hangus terbakar dan tidak mungkin Macrobot itu aktif dengan sendirinya. Baymax berusaha untuk membantu Hiro agar suasana hatinya membaik. Hiro berusaha untuk menghentikan Baymax hingga sampailah mereka di tempat pameran yang terbakar itu. Macrobot miliknya mengarahkan mereka ke sana. Mereka pun berusaha masuk melalui jendela. Sesampainya di dalam, Hiro melihat sesuatu yang mencurigakan, yang ternyata itu adalah mesin pembuat Macrobotnya. My microbots? It's making more. Tiba-tiba semua Macrobot itu aktif, kemudian menyerang Hiro. Ternyata yang mengendalikan Macrobot itu adalah seorang pria bertopeng. Hiro dan Baymax berusaha untuk melarikan diri. Hingga sampailah mereka di rumah. Hiro dengan diam-diam berusaha mengajak Baymax untuk masuk agar tidak diketahui oleh bibinya. Ia kemudian mengisi dayanya Baymax. Baymax yang merupakan robot pintar menanyakan mengenai keberadaan Tadashi. Mendengar hal itu, Hiro menjelaskan Tadashi sudah tidak ada. Baymax kemudian menyalin data di dalam komputer milik Hiro dan menghubungi semua teman-temannya Hiro. Baymax juga berusaha untuk menenangkannya. Now what are you doing? Other treatments and Thanks, Baymax. Hiro yang menyadari adanya kejanggalan dengan kematian Tadashi sangat mencurigai pria bertopeng itu dan ingin untuk menangkapnya. Untuk melakukan hal itu, Hiro kemudian mengupgrade Baymax agar bisa digunakan untuk bertarung. Setelah berhasil, mereka pun pergi untuk mencari dan menangkap pria bertopeng itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil menemukan orang itu. Namun saat akan menyergapnya, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kedatangan teman-temannya Hiro. Karena kedatangan mereka kurang tepat, saat itulah pria bertopeng itu menyerang mereka. Baymax juga tidak berdaya dalam melawannya. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun berusaha untuk melarikan diri, yang juga dikejar oleh pria itu, sampai mereka terjatuh ke sebuah sungai. Setelah berhasil selamat, mereka diajak oleh Fred untuk beristirahat di rumahnya. Saat itu, Hiro menanyakan mengenai simbol burung yang ada di sesuatu yang dibawa oleh pria bertopeng itu kepada teman-temannya. Fred mengatakan bahwa itu adalah lambang dari perusahaan Mr. Gray. Selain itu, ia juga mendapat petunjuk dari Baymax yang berhasil memindai pria itu. Di sini mereka sepakat untuk membantu Hiro. Mereka pun membuat kostum dan teknologi dari penemuan-penemuan mereka agar bisa menangkap pria itu. Hiro juga sudah berhasil mengupgrade Baymax dan mencoba kekuatan dapurnya. Baymax, wings. Full thrust! Setelah itu, Hiro menyuruh Baymax untuk memindai semua orang di seluruh kota. Hingga Hiro menemukan data yang cocok dengan pria itu, yang ternyata orang itu berada di sebuah pulau yang tak berpenghuni.
Hiro bersama dengan teman-temannya pergi menuju pulau itu. Sampailah mereka di sebuah pabrik terbengkalai. Mereka pun masuk untuk mencari keberadaan pria itu. Hingga sampailah mereka di sebuah ruangan yang sudah hancur dan di sana ada lambang burung yang dilihat oleh Hiro. Di dalam komputer itu mereka memutar video yang memperlihatkan Mr. Grey yang menguji coba sebuah alat teleportasi dengan seseorang perempuan yang bernama Abigail yang menjadi orang yang akan mencoba alat itu. Akan tetapi dalam pengujiannya alat itu mengalami kendala. Namun Mr. Grey dengan egois masih melanjutkan pengujiannya. Hingga sesuatu yang tidak diinginkan pun terjadi. Alat itu pun rusak dan Abigail tidak bisa kembali. Namun saat itu mereka langsung diserang oleh pria bertopeng itu. Mereka pun bertarung dan berusaha untuk menghancurkan topeng dari orang itu. Saat sudah berhasil menyatukan topengnya, disinilah mereka tahu kalau orang itu bukanlah Mr. Grey, melainkan Profesor Callahan. Disinilah Hiro tahu bahwa dialah yang merencanakan kebakaran di tempat pameran, agar bisa mencuri microbot milik Hiro. Dan hal itu jugalah yang menewaskan kakaknya. Tidak terima dengan hal itu, Hiro mengganti chip dari Baymax dan memerintahkannya untuk membunuh Profesor Callahan. Akan tetapi teman-temannya malah berusaha untuk menghentikannya. Oleh karena itu, Profesor Callahan berhasil kabur, dan hal itu membuat Hiro sangat kesal. Ia pun pergi dari sana. Disinilah Baymax berusaha untuk menendangkannya dengan memunculkan rekaman saat dulu Tadashi membuat Baymax untuknya. Hiro sangat menyesali perbuatannya. Kemudian datanglah teman-temannya yang membawa sebuah rekaman ulang mengenai uji coba dari Mr. Grey. Disinilah mereka mengetahui bahwa perempuan yang digunakan sebagai subjek uji coba adalah anaknya Profesor Callahan. Sementara itu, Mr. Grey yang sedang berpidato dikaitkan dengan kedatangan Profesor Callahan. Di sini, Profesor Callahan ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya. Ia menggunakan alat yang sama seperti yang digunakan oleh Mr. Grey untuk menghancurkan semua yang dibuat oleh Mr. Grey. Kemudian, Hiro bersama teman-temannya datang untuk menghentikannya. Saat itu mereka berhasil dengan mudah dikalahkan. Namun tidak menyerah, Hiro memberikan instruksi kepada teman-temannya agar mereka bisa mengalahkan Profesor Callahan. Mereka pun berhasil bangkit dan berusaha untuk menghancurkan microbot dan juga mengalahkan Profesor Callahan. Namun alat itu masih aktif dan Baymax merasakan ada seseorang dalam alat itu, yaitu adalah Abigail. Hiro dan Baymax memutuskan untuk masuk ke dalam portal itu untuk menyelamatkan Abigail. Saat akan keluar, mereka dihantam oleh puing-puing bangunan yang ada di sana, hingga menyebabkan kostum yang dipakai Baymax hancur. Tidak ada pilihan lain, Baymax menggunakan tinju roketnya untuk menyelamatkan Hiro dan juga Abigail. Mereka berhasil keluar, tapi tidak dengan Baymax. Baymax? Di akhir cerita, Hiro mengeluarkan tangan Baymax dan menemukan chipnya ada di sana. Dan Baymax berhasil dihidupkan kembali. Cerita pun berakhir. Oke teman-teman, itu saja yang dapat aku sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like kalian, komen, share, dan subscribe ya. See you in the next video. Bye-bye.